Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Herbert Sinaga dan kita akan bersama-sama kembali melanjutkan pembahasan topik yang menarik melalui channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Kita telah mengetahui bagaimana kita dapat mengenal dan memastikan bahwa Alkitab adalah satu-satunya buku yang dapat kita percaya untuk dapat mengenal Yesus. Bukti-bukti telah kita lihat bagaimana Alkitab adalah buku yang sangat kita bisa percaya. Bukti kebenaran apa lagi yang kita bisa lihat bahwa memang Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang terus-menerus terpelihara hingga saat sekarang ini. Bagaimana kita bisa melihat perjalanannya hingga sampai sekarang ini, hingga dia dapat bertahan. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan Alkitab yang sangat mengagumkan itu untuk kita ketahui. Bila saudara-saudara ingin mengikuti video lanjutan dari seri ini, dapat segera subscribe, komen, dan like channel ini sehingga saudara-saudara dapat melihat video ini dengan tidak ketinggalan untuk seri-seri berikutnya. Pada video sebelumnya, kita mengetahui bagaimana kita dapat mengenal dan memastikan bahwa Alkitab adalah satu-satunya buku yang dapat dipercaya dan membawa kita dapat lebih mengenal akan Yesus. Dan bukti-bukti kebenaran Alkitab itu sudah diuji dengan bukti-bukti sejarah yang tidak bisa disangkal. Dan sejarah pun yang mencatat ini dengan jelas dan membuktikan semuanya itu bahwa Alkitab mencatatnya dengan benar. Sekarang mari kita pelajari bersama bagaimana perjalanan sejarah Alkitab menjadi saksi bahwa Alkitab adalah buku yang paling dapat dipercaya. Kenapa? Banyak sekali orang mengatakan bahwa buku Alkitab ini sudah dipalsukan. Melalui video ini kita akan melihat apa yang terjadi dalam Alkitab dalam perjalanannya hingga sekarang ini. Dan kita akan melihat bukti-bukti nyata yang mengagumkan selama proses perjalanannya itu hingga sekarang ini. Pertama, Alkitab terpelihara selama 3.500 tahun lebih dan dicetak sudah lebih dari 5 miliar dengan berbagai macam bahasa. Pemeliharaan ini dilakukan dari para penatua Israel pada zaman dahulu yang menjaganya dengan baik dan dilanjutkan oleh para pengikut Yesus pada zaman gereja mula-mula. Pada waktu zaman kegelapan, Alkitab dipelihara oleh suku Waldensia dan lebih diperluas lagi oleh para reformator Protestan seperti John Wycliffe, Martin Luther, dan lain-lain yang menerjemahkan Alkitab ini ke dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi Alkitab telah diterjemahkan lebih dari 670 bahasa. Untuk Perjanjian Baru sudah lebih dari 1.500 bahasa. Kenapa Alkitab ini terpelihara dan terjual sebegitu banyak? Karena memang Alkitab memberikan solusi untuk masalah kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita bisa lihat di sini, orang-orang memelihara Alkitab karena itu sebagai penuntun hidup mereka, sehingga Alkitab ini terpelihara. Yang kedua, Alkitab dapat bertahan dari kemusnahan. Sejarah mencatat bahwa Alkitab pernah dinyatakan dilarang dalam zaman kegelapan atau yang disebut dengan Dark Ages. Hal itu dinyatakan di dalam keputusan Dewan Kota atau Decree of Council of Townhouse yang dibuat oleh Apostate Church atau gereja yang murtad pada tahun 1229 Masehi. Isi keputusannya adalah, kami tidak mengizinkan orang awam memiliki buku baik Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, tapi kami juga melarang keras untuk menerjemahkan buku-buku ini. Dan setelah dikri itu dibuat, Alkitab pun dilarang, bahkan dibakar di berbagai tempat.
Dan lebih mengerikan lagi, pada zaman kegelapan itu Alkitab dibakar bersama-sama dengan pemiliknya. Namun itu baru permulaan. Selanjutnya dikeluarkan lagi dekrit pada tahun 1234 Masehi yang dikenal dengan sebutan Dekrit Tarragona, yang isinya adalah tidak diperbolehkan seorang pun memiliki perjanjian lama dan perjanjian baru dalam bahasa Romawi. Bila ada yang memilikinya, maka dia harus menyerahkannya ke bishop lokal dalam waktu 8 hari setelah pengumuman dekret ini, supaya buku ini dapat dibakar. Pada saat itu banyak orang dibunuh karena memegang buku itu, dan saat ditemukan buku-buku itu ada di tangan mereka atau di rumah mereka, mereka langsung digiring dan dibunuh. Namun Alkitab justru semakin menyebar, bahkan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Salah satunya adalah melalui John Wycliffe, yang disebut juga dengan The Morning Star of Reformation, adalah orang pertama yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Namun apa yang terjadi pada John Wycliffe? Setelah 41 tahun dia meninggal, kuburannya digali dan tulang-tulangnya dibakar di depan umum, dan abunya dibuang ke Sungai Deras. Mengerikan sekali, bukan? Namun walaupun demikian, Alkitab tetap bertahan sepanjang waktu. Ada kisah lain yang tercatat dalam sejarah. Ada seorang ateis dari Prancis yang bernama Voltaire. Dia mengatakan, saya muak sekali dengan cerita orang Kristen mengenai Yesus dan Alkitab. Saya yakin 100 tahun lagi Alkitab akan menjadi bagian dari museum. Namun apa yang terjadi? Ironisnya, 100 tahun setelah kematiannya, bekas rumah tinggal Voltaire yang digunakan pada saat itu menjadi pendistribusian Alkitab dari Asosiasi Alkitab Prancis. Luar biasa, bukan? Alkitab menceritakan masa yang akan datang. Itulah yang ketiga, atau yang disebut dengan nubuatan. Apa itu nubuatan? Nubuatan adalah tulisan yang ditulis untuk masa depan, dengan kemampuan mendengar dari Tuhan dan bahkan memprediksi masa depan dengan tepat. Kemampuan nubuatan ini adalah bukti yang tidak dapat dibantah bahwa Alkitab adalah berasal dari Tuhan, karena Tuhan mengetahui masa depan. Contohnya kita bisa lihat dalam buku Daniel 2. Karena dalam buku ini menceritakan akan mimpi Raja Nebukadnezar yang hanya bisa diceritakan dan diartikan oleh Daniel dengan pertolongan Allah. Mimpi itu tertulis dalam Daniel 2 ayat 31-35. Dikatakan, "Ya Raja Tuanku, melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihat, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan dari tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi." Jadi kalau kita melihat mimpi Nebukadnezar yang tertulis dalam Daniel 2 ayat 31-35 itu, terlihatlah patung yang tinggi dan besar, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, jari-jari kakinya dari besi bercampur tanah liat. Dan setelah itu terungkit
mengungkit batu tanpa perbuatan tangan manusia dan menimpa patung tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuklah patung itu dari atas ke bawah. Dan setelah itu, batu yang meremukkan patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah, sekarang apa arti mimpi Nebukadnezar ini? Mimpi ini sebenarnya adalah menceritakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi semenjak kerajaan Babylon sampai akhir zaman. Jadi ini menceritakan masa depan. Dan bagian-bagian tubuh dari patung ini yang terbuat dari logam-logam yang berbeda-beda. Dan logam-logam yang berbeda itu melambangkan kerajaan-kerajaan yang akan muncul sejak kerajaan Babylon sampai kepada akhir zaman. Sekarang apa yang menjadi makna atau mimpi daripada Raja Nebukadnezar tersebut? Kepala dari emas adalah melambangkan kerajaan Babel itu sendiri yang berkuasa dari tahun 605 sampai 539 sebelum Masehi. Dada dan lengan dari perak adalah kerajaan Medio Persia yang berkuasa dari tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi. Perut dan pinggang dari tembaga adalah melambangkan kerajaan Yunani yang berkuasa dari tahun 331 Masehi sampai 168 sebelum Masehi. Dan paha dari besi adalah melambangkan kerajaan Romawi yang berkuasa dari 168 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Dan dari kaki dan besi bercampur tanah liat inilah adalah kerajaan-kerajaan dunia yang terbagi-bagi. Ada yang kuat, ada yang lemah, tetapi tidak bersatu seperti tanah liat dan besi sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sekarang apa arti batu dari gunung yang terukit tanpa bantuan tangan manusia? Batu itu melambangkan kerajaan Allah atau kedatangan Yesus yang kedua kali, seperti yang tercatat dalam Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dan untuk secara detail pelajaran nubuatan ini kita akan pelajari dengan satu tema khusus pada waktu akan datang. Dalam buku ensiklopedia Biblical Prophecy karangan J. Barton Paynes menyatakan bahwa ada 1817 nubuatan dalam Alkitab, atau sekitar 27% dari jumlah semua tulisan Alkitab. Dan semua nubuatan ini digenapi satu persatu dengan tepat dan akurat. Satu contoh lain, nubuatan tentang kelahiran Yesus tercatat ada 127 nubuatan dalam buku Perjanjian Lama, dan semuanya itu digenapi dengan sempurna. Dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku yang memberitahukan dari mulanya hal, yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Bagian yang keempat adalah Alkitab mengubah pola hidup kita. Begitu banyak kesaksian yang menyatakan bagaimana orang berubah karena Alkitab. Seperti orang yang berubah setelah dia masuk penjara dan dia belajar Alkitab dan dia bertobat. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang juga dialami oleh orang-orang sehingga dia bertobat melalui Alkitab. Itu karena firman Tuhan atau Alkitab menemukan jawaban dari semua misteri hidup dan memecahkan masalah hidup mereka.
Kita telah melihat cukup banyak bukti mengapa kita harus percaya Alkitab. Paling tidak dengan 4 bukti di atas dapat kita lihat dengan jelas bahwa Alkitab itu tidak dipalsukan. Pertama, dengan penjualan lebih dari 5 miliar buku. Sangat kecil kemungkinan bahwa buku itu sudah dipalsukan karena akan dikenal perubahan yang terjadi dari buku tersebut. Yang kedua, sejarah mencatat memang ada usaha pemusnahan Alkitab. Namun itu gagal karena Tuhan melindungi firman-Nya dan Dia tidak mengizinkan pemusnahan itu terjadi. Jadi selama masa kegelapan, pemeliharaan Alkitab dilakukan oleh suku Waldensia. Ini kita akan bahas pada video-video berikutnya. Jadi dari sinilah dapat diketahui bahwa Alkitab tetap terpelihara dan tidak berubah atau dipalsukan. Yang ketiga juga mencatat bahwa Alkitab mencatat nubuatan sebelum kejadian itu terjadi. Justru melalui Alkitab itulah kita bisa melihat bahwa orang dapat melihat kegenapannya sebagai pedoman mereka, sehingga ini lebih menguatkan bahwa Alkitab itu tidak berubah. Yang keempat, Alkitab juga memuat tulisan yang dapat mengubah kehidupan seseorang. Tentulah prinsip tersebut terus dipegang turun-temurun untuk menguatkan mereka. Jadi dapat dipastikan bahwa Tuhan Allah menyatakan bahwa firman-Nya tidak pernah berubah. Walaupun ada orang-orang yang berusaha mengubah itu, namun Tuhan tidak akan mengizinkan semua itu terjadi. Jadi karena Dia ingin supaya kita dapat mengenal Dia hanya melalui Alkitab, satu-satunya buku yang dapat dipercaya dan dapat menuntun kita, sehingga dengan melalui Alkitab ini kita menjadi lebih dekat kepada Yesus. Nah sekarang, apa yang Alkitab katakan supaya kita dapat mengenal Yesus lebih dekat? Dan juga apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab itu supaya kita dapat mengenal Dia lebih dekat lagi. Kita ikuti pembahasan berikutnya dengan judul Tuntunan Alkitab dalam Pengenalan akan Yesus. Jangan lupa untuk subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi untuk menyaksikan video-video berikutnya. Tuhan Yesus